Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang cerah ini kita akan memulai pembelajaran PPKN. Namun sebelum itu, marilah kita senantiasa berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Dan juga semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar kita bisa belajar tatap muka kembali. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun izinkan Bapak untuk memimpin doa menurut agama Islam. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Tak lupa Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik kelas menjadi kelas 8. Semoga di jenjang yang lebih tinggi ini kalian dapatkan ilmu yang banyak dan mampu untuk mengamalkannya. Hari ini kita akan mengawali pembelajaran PPKN pada bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Apa tujuan mempelajari materi ini? Tujuannya adalah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, menyebutkan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia dengan benar. Yang keempat, menjelaskan bahwa Pancasila masih relevan untuk masa kini dengan benar. Yang kelima, menyebutkan yang dimaksud founding father bangsa Indonesia dengan benar. Agar menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Semuanya, ayo berdiri. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Lalu, kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Karena pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Menurut Darji Darmo Diharjo SH tahun 1995, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Kata Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, asas. Maka istilah Pancasila dalam buku tersebut berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau yang disebut dengan Pancasila Krama. Yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan yang kelima yaitu dilarang mabuk atau minuman keras. Menurut Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat.
Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Sebelum melanjutkan pembahasan, marilah kita senam jari terlebih dahulu untuk meningkatkan fokus kita. People, kembali lagi bersama saya, Febri X. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan, sehingga Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. Jadi, segala perilaku bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumen. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah organisasi, namun PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kalian baca wacana tajuk surat kabar berjudul Arti Penting Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang ada di buku paket siswa PPKN kelas 8 halaman 2-3. Terima kasih.